Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti setiap pembelajaran. Nah, sebelum kalian belajar untuk materi hari ini, jangan lupa sholat duha terlebih dahulu, dan bagi yang belum sarapan, mohon untuk sarapan terlebih dahulu supaya kalian tetap sehat dan tetap berenergi untuk mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2 pembelajaran 6, dan subtema 3 pembelajaran 1. Kalian buka terlebih dahulu di 6. Nah, nanti melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami gerak tari saman yang sudah sebelumnya kita pelajari. Lalu kalian juga nanti akan mempelajari cara membuat ringkasan dan mampu menjelaskan sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, di halaman 76, di sini disajikan gambar penari yang menarikan tari saman. Nah, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kalian tentu masih ingat tentang tari saman yang sudah dipelajari kemarin. Nah, kira-kira apa informasi yang masih kalian ingat tentang tari saman? Tari saman gerakannya sebagian besar dilakukan dalam posisi duduk atau berlutut. Kemudian ciri khas gerakan tari saman yaitu adalah gerakan tepuknya, baik menepuk pundak, menepuk dada, ataupun menepuk paha. Lalu formasi tari saman adalah formasi dalam bentuk barisan atau sejajar. Kemudian yang diperlukan supaya tari saman terlihat indah itu adalah kekompakan. Nah, jadi karena penarinya ini melakukan gerakan dengan kecepatan yang tinggi, gerakannya sangat cepat, maka supaya indah harus kompak dalam melakukan gerakan. Lalu suara untuk iringan tari saman adalah suara dari penyanyi sendiri atau suara tepuk. Ada juga yang diiringi dengan musik-musik sederhana dari alat-alat musik tradisional. Nah, itu mungkin kalau kalian ingin melihat kembali tari saman, kalian bisa cek kembali di video-video sebelumnya. Lanjutkan, masih di halaman 76, di sana kita akan mempelajari tentang ringkasan. Nah, setelah kemarin kalian belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita mempelajari cara membuat sebuah ringkasan. Ringkasan itu apa? Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek. Tetapi teks tersebut dia tetap lengkap tanpa mengurangi bagian-bagian penting dari bacaan. Nah, beberapa langkah untuk membuat sebuah ringkasan adalah sebagai berikut. A. Membaca teks asli. Langkah pertama adalah membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. B. Menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. C. Menulis ringkasan. Langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah 2 tersebut menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat, apakah paragraf ringkasan sudah utuh isinya dan apakah ada gagasan pokok atau informasi penting lainnya yang belum ditulis. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 1 subtema 3 pada halaman 85. Coba kalian buka terlebih dahulu buku tema kalian di halaman 85.
Di sana ada sebuah bacaan yang berjudul Lompat Batu di Nias. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu bacaan ini, dan kalau sudah selesai kita akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan ini. Nah, kalau kalian amati di sini sudah diberikan tanda warna merah, ada garis warna merah di kalimat pada bacaan ini yang menunjukkan kalimat utamanya dari setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, kalau kalian kemarin sudah mempelajari tentang gagasan pokok itu adalah ide pokok yang mendasari sebuah paragraf, di mana gagasan pokok itu dia terletak di dalam kalimat utama. Jadi kalian nanti dapat menemukan gagasan pokoknya di kalimat utama yang sudah diberikan garis ini. Selanjutnya masih di halaman 85. Nah, ini ada latihan soal berupa pertanyaan 5 nomor. Nanti kalian kerjakan di buku tulis masing-masing 5 soal ini. Kalian tulis jawabannya, jangan lupa untuk menuliskan hari, tanggal, kemudian mapelnya, mapel tematik. Nah, kita buka halaman selanjutnya yaitu halaman 87. Nah, di sini ada percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelumnya akan dijelaskan dulu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah kalian mendengar suara kentongan atau beduk? Kedua benda tersebut merupakan benda yang mampu menghasilkan bunyi sangat keras ketika dipukul. Kentongan dan beduk sama-sama mempunyai rongga di dalamnya. Bunyi yang dihasilkan saat dipukul akan memantul sehingga terdengar lebih nyaring. Bunyi dapat mengalami pemantulan dan peredaman. Bagaimana peristiwa pemantulan dan peredaman bunyi? Peredaman dan penyerapan kurang lebih sama. Yuk kita simak video berikutnya untuk mempelajari tentang pemantulan dan peredaman atau penyerapan bunyi. Simak baik-baik videonya ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian apa yang terjadi jika kalian melemparkan bola ke dinding yang keras? Iya, benar. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi yang datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, besi, dan logam yang lainnya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat, yaitu sekitar 10-20 meter. Gaung mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara yang dihasilkan terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh,
yaitu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi dengan karpet? Simak penjelasannya ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda dengan permukaan lunak, seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda berpermukaan lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara terdengar lebih jernih dan jelas. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.